Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di video kita berdua. Kami mau cerita, dan selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton. Bisa disupport juga channel kami, jadi bisa di subscribe, like, dan komen, memberikan komen yang positif. Itu bisa membangun channel kami semakin baik gitu. Jangan lupa tekan loncengnya supaya tahu video-video selanjutnya. Ya, kali ini kami mau cerita untuk kelanjutan perjalanan hubungan kami Setelah pacaran. ya, setelah pacaran. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton video pertama, mungkin bisa ditonton dulu supaya nyambung nih di video yang kedua kali ini gitu. Jadi untuk video pertama kita di sana membahas tentang perjalanan kami saat awal pertama kali kami ketemu, pemberesan masalah sampai ke jenjang pacaran seperti itu. Dan memang sampai saat itu pun kita masih belum restu 100% ya. Belum mulus jalannya. Ya, dari orang tua masih belum oke 100%. Nah, untuk kali ini kita akan cerita nih perjalanan kita ini dari start kami pacaran sampai menuju tunangan dan sampai ke pernikahan itu seperti apa. Jadi langsung aja ya. Untuk saat kami berpacaran itu kami tetap dalam kondisi yang tidak direstui secara 100%, masih belum. Jadi memang kita tetap melanjutkan hubungan kita berdua pacaran, tapi kita juga tetap berusaha meyakinkan orang tua masing-masing gitu. Karena memang beberapa kali, setiap kali kita jalan, kita keluar main itu kita sering ya untuk ngobrol, berangan-angan ke depannya mau gimana gitu. Jadi nggak cuma main aja sih, nggak cuma pengenalan, tapi memang kita juga berusaha untuk berpikir ke depan seperti itu. Karena memang niatnya atau tujuannya nggak cuma pacaran yang main-main ya, tapi ya serius gitu. Iya, jadi saat kami pacaran pun apa sih usaha-usaha kami yang sudah kami kerjakan saat proses pacaran ini menuju tunangan supaya orang tua ini setuju 100%. Nah, salah satunya adalah yang sudah pernah kita sampaikan ya di video pertama, itu kita jalan puasa sama berdoa. Itu pun sekali lagi saya ingatkan, bukan karena kami sangat suci sekali, bukan kami sok rohani sekali, bukan. Karena memang ada satu hal yang kita tahu dan kita percaya sama-sama, itu ada hal-hal di luar kemampuan kita sebagai manusia gitu. Itu salah satunya yang aku tahu mengubah hati manusia ya, yaitu karena kita nggak bisa ya orang-orang tua kita ini yang kami maksud gitu. Nah, dan di samping itu kita juga sepakat untuk menyediakan waktu nih untuk yang pertama mungkin puasa ya, puasa. Yang kedua kita bangun doa sama-sama. Iya, bangun di saat orang lain udah tidur mungkin ya, untuk masih kita tidur. Masih tidur ya. Masih tidur. Dan itu memang setiap jam 1 pagi. Sama kok puasanya, sama hari doanya sama. Selasa, Kamis sama Sabtu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih mengalami kesusahan, terlepas dari itu hubungan pacaran atau yang mungkin sudah bersuami istri, boleh monggo dicontoh ya, atau mungkin mau diterapkan. Iya, nggak harus Selasa, Kamis, Sabtu, bebas lah, menyesuaikan aja, karena memang kita pilih itu gitu, karena memang kita spend waktunya di situ gitu. Nah, untuk Selasa kita doa, mengingatkan doa masing-masing, Kamis juga masing-masing, tapi di jam yang sama. Nah, untuk Sabtu kita memang sengaja berdoa bersama secara via WhatsApp via WhatsApp seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Saat kami pacaran, kita sudah sering ngobrol-ngobrol soal jenjang selanjutnya. Singkat cerita,
eh, sebelum tunangan pun aku sudah sering ngobrol sama dia. Aku sudah tidak kuat nih di kerjaan yang sekarang aku kerjakan gitu. Nah, jadi kan agak aneh ya, maksudnya gini. Ini sebenarnya masalah tapi apa ya, masih belum besar gitu. Jadi malah kita ini sudah mau tunangan tapi kok mau putus kerja malah kayak gitu. Jadi lah ini harusnya butuh biaya tapi kok malah malah apa namanya ini mau mengundurkan diri dari pekerjaan sekarang. Nah, untuk dananya untuk tunangan ini gimana kayak gitu. Nah, tapi aku tetap meyakinkan sih sama dia kalau sebelum aku keluar, maksudnya gini, sebelum aku keluar pasti aku sudah mempersiapkan beberapa hal, salah satunya dana untuk pertunangan itu. Tapi belum jadi resign kan waktu belum tunangan. belum jadi resign memang. Jadi saat itu kita memang ada perdebatan beberapa kecil aja sih, kecil. Dia ngeyakinin aku bahwa jangan keluar dulu gitu, jangan keluar dulu, kita masih perlu nih tabungan kayak gitu kan. Dan itu memang cukup sering, beberapa hari selalu diingatkan, selalu kita sering apa ya, debat-debat kecil gitu. Dan akhirnya ya sudah, kita nggak bahas itu lagi, tapi tetap dalam tekadku aku mau tetap masih keluar gitu ya. Dan kemungkinan keluarnya itu sudah mencapai ke 99%, bahkan tinggal kontraknya aja habis. Setelah itu aku nggak mau lanjut lagi kerja di situ. Nah, singkat cerita, saat kita sudah dapat masalah itu, ada momen dimana papa mau beli mobil ya. Papanya dia, jadi mertuaku ini mau beli mobil. Di mana? Jombang ya? Iya, di Jombang. Dan memang itu sebelum beli mobil, papanya dia itu sudah sering-sering lihat iklan dan ditunjukkan ke aku gitu. Nah, kalau misalnya tanya, loh kan katanya belum direstui, kok sudah sering ini apa namanya, misalnya kelihatannya akrab gitu ya. Itu sebenarnya akrabnya agak terpaksa karena memang jujur aja ya, karena memang kita juga sepakat selain berdoa ya, itu kita ada trik. Nah, ini juga mungkin teman-teman mau boleh kerjakan. Itu ada trik, setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita selalu makan sama-sama ya. Kita makan sama-sama. Keluarga bareng. Iya, gitu. jadi bukan gantian tapi ya kayak iya. apa namanya, suatu waktu aku sama dia tuh sama keluargaku, terus nanti gantian sama keluarganya dia. Jadi belum bareng nih karena kan masih tahap pacaran dan restunya belum 100%. Jadi kayak kita berusaha ngedeketin keluarga masing-masing dulu ya gitu. Karena dan memang perlu diakui, yang paling gampang untuk diajak makan itu keluargaku, karena memang orang tuaku nggak bermasalah dengan hal ini gitu. Terus akhirnya beberapa kali orang tuaku kumpul sama dia, jadi kita saling pengenalan orang tua masing-masing. Aku pun juga kumpul sama orang tuanya dia waktu makan bareng beberapa kali kok sudah, ya hampir pokoknya setiap bulan pasti apa, makan sama-sama gitu. Nah, ini bukan peres atau cari muka, bukan karena memang kita mau tunjukkan keseriusannya kita berdua gitu loh. Nggak cuma main terus habis itu main nggak izin, atau mungkin keluar waktunya nggak jelas, keluar kemana ditanyai juga nggak tahu. Jadi semuanya kita terbuka sama orang tua, kita jelas mau kemana, jam berapa, pulang kapan, itu kita sampaikan. Bahkan aku inget banget waktu kalau kamu ngajak main tuh ya kan, pasti dia itu udah izin belum kayak gitu. Terus habis gitu dia juga pasti izin kalau udah nyampe di rumah. Terus kalau udah mau pulang dari main nih, even itu cuman sekedar mungkin nongkrong kayak gitu masih di kota Sidoarjo, kadang pas mau pulang itu kayak aku disuruh telepon ke orang tua aku gitu sama dia, kayak mau papa ada titip apa kayak gitu, mau titip apa, karena memang mama papaku tuh kayak tipe kalau orang yang suka jajan, suka dibawain oleh-oleh kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah caranya kita aja gitu ya kan. Jadi memang benar-benar kita saling menyesuaikan kondisi kondisi orang tua masing-masing, dan mungkin dia sudah terbiasa tapi aku kan belum. Jadi ada sesuatu hal yang memang kita saling bantu nih untuk menyesuaikan karakter orang tua kita masing-masing gitu. Sambil berjalan untuk memohon restu, bukan secara lisan tapi memang secara perilaku, supaya mereka sendiri yang melihat gitu keseriusan kita seperti apa. Nah, selanjutnya singkat cerita, setelah kita sering ngajak makan bareng, nah balik lagi
ada momen dimana aku diajak sama papanya dia itu survei, mau beli mobil gitu, itu di daerah Jombang. Nah waktu itu hari biasa saat dia kerja, dan itu kondisi aku sudah mau mau apa namanya ya, mau resign ya, sudah mau resign apa sudah resign ya malah itu ya, belum ya, ya, belum resign. ya Kalau masih. udah salah itu Sabtu libur ya. Oh Sabtu iya Sabtu iya, ya. Sabtu Nah Sabtu. di pekerjaanku ini memang ada kadangkala Sabtu itu libur. Nah saat Sabtu libur itu aku berangkat saat perjalanan menuju ke Jombang, kan aku cuman berdua nih sama papanya dia aja. Memang agak canggung, tapi aku percaya gini, aku nggak menganggap papanya dia ini orang lain lagi. Aku berusaha supaya papanya dia juga papaku juga gitu. Nah setelah jalan-jalan, kita ngobrol random, tiba-tiba ada satu momen, ini memang yang sangat mengagetkan. Ini mungkin pengalaman yang mungkin nggak banyak terjadi, tapi ini menyenangkan gitu, ini menyenangkan. Dan saat itu gini pembicaraannya, ini sedikit aja. Papanya ngomong ke aku, Van, besok Desember itu ada acara Natal. Om itu ada ketempatan untuk acara Natal tersebut gitu. Jadi keluarga ini ngumpul ke rumahnya Om. Terus aku jawab, oh di Candi. Gitu. Iya di Candi gitu. Jadi Desember nanti keluarga pada datang gitu. Oh ya nggak apa-apa Om. Nah ternyata di balik pembicaraan itu ngomongnya gini. Nah maksudnya Om, kalau misalnya sudah Natalan, apa namanya, keluarga kumpul sekalian sama tunangannya kamu sama Adri. Nah disitulah sebenarnya aku nggak kaget, cuman gini, maksudnya nggak shock yang sampai terus kediem gitu, enggak, karena memang ini sesuatu hal yang sudah kita tunggu Ditunggu-tunggu gitu iya, ya. kita tunggu. Jadi bukan yang tiba-tiba kita nggak mikirin apa-apa terus dapet ini, nah enggak gitu, karena memang Kayak nggak siap mungkin karena iya, "Waduh, aku belum siap nih," iya, kayak iya, gitu ya. karena memang kita sudah prepare ke arah sana gitu. Nah akhirnya Dan seperti yang kamu bilang, kamu sebelumnya udah prepare juga iya, kan gitu. iya. Jadi segala sesuatunya kita memang mau tujuannya apa, impiannya apa, kita sudah pelan-pelan, bukan aku mau tunangan. Ya sudah, apa namanya ini, nanti aja deket-deket baru aku siapin, bukan, tapi memang kegiatan kita, prepare-nya kita mulai dari menabung, pengenalan karakter, itu semua kita sudah cicil gitu sebelum momen ini benar-benar Walaupun ya terjadi. hitungannya cuma sebentar ya. Iya. Tapi ya memang benar-benar manfaatkan waktu yang ada sih. Jadi kita nggak merasa kecepatan juga, nggak merasa kelamaan, tapi pas. Nah, kembali lagi ke cerita. Jadi setelah ngomong itu, ya jujur aja, aku pun jawabnya ya nggak apa-apa gitu, karena memang bukan hal aneh gitu, karena memang ya siapa yang nggak mau, itu sudah dicita-citakan terus habis itu dapat, ya bukan sesuatu hal yang aneh lagi. Cuman mungkin kagetnya gitu. kayak lebih ke bukannya masih belum 100%, tapi Iya, ternyata udah nah, yang bikin kaget adalah kita ini berpikir bahwa orang tua ini belum oke gitu, tapi kok tiba-tiba aja ngomongin masalah tunangan gitu. Nah dari situlah awal mula kita merasa yakin bahwa orang tua kita ini sudah Sudah oke semua. gitu. Nah setelah itu Oktober akhir ya yang ya papa ngomong itu ya. kayaknya nggak akhir deh, pertengahan, karena kalau akhir nggak mungkin beli mobil juga, kan pasti ada beberapa pengeluaran yang ini toh. Pertengahan lah, pertengahan Oktober. Jadi setelah itu kita kita pulang nih ke Sidoarjo. Nah ini kan nggak tahu, karena memang prosesnya cuman berdua waktu itu untuk ngobrolin masalah pertunangan. Dan aku kamu tak kasih tahu apa mama papa ya yang kamu sore waktu kita keluar. Iya, kita mau keluar itu aku nyampein pulangnya kita biasa ngobrol itu pulangnya. Kalau berangkat kita hanya mikirin tujuan mau kemana aja gitu, terus pulangnya mungkin kita banyak sharing atau ngobrol. Nah setelah itu kita ngobrol, ini tak kasih tahu, papa tadi itu ada kejadian ini, nyeritain kalau misalnya mau tunangan. Ya pasti seneng lah ya, pasti seneng. Dia masa nggak percaya, pasti nggak percaya karena memang ya itu tadi, balik lagi kita masih belum
berpikiran bahwa orang tua ini setuju gitu loh. Kita masih berpikiran bahwa mereka masih setengah-setengah gitu loh sama masih kita. mendalami. Gitu, masih pengen tahu kita gitu. Ternyata puji Tuhannya papanya langsung nembak saya seperti itu. Jadi ya aku oke aja sih. Akhirnya langsung ya minggu depan kita prepare untuk, maksudnya Kamu nyampein dulu hitung-hitungan. ke orang Oh tua iya, dong. iya benar. Jadi aku nyampein juga ke orang tuaku untuk masalah pertunangan ini. Dan memang orang tuaku ya sebenarnya agak kaget juga, karena memang dirasa loh, bukan masalah nggak setuju ya, tapi kalau orang tuaku masih merasa gini, kok cepet banget gitu ya, cepet banget. Biasanya kan pacaran dulu berapa lama gitu, tapi karena dilihat juga kalau papa sih bilangnya, papaku ya, oh nggak apa-apa wes, semua anak ya cantik dan lain-lain. Jadi masih ya ya oke lah gitu. Jadi tidak ada permasalahan apapun kalau dari pihakku gitu ya. Jadi ya sudah jalan. Setelah itu kita prepare, kita hitung-hitungan, kita mau konsep yang mana, dan kita mau cari tempat ya. Dan kita memang sepakat akhirnya dari titik itu untuk masalah menabung kita semakin up ya, untuk genjot. Jadi karena memang ternyata balik lagi kita sering ngumpul lagi, tetap makan-makan, tetap bareng-bareng. Dan ada satu momen kita di mana kita sengaja kumpulkan sama-sama semuanya, orang tua ketemu orang tua, dan itu bukan niatan untuk Minta ya kalau orang iya, Jawa kalau bilang orang Jawa ya. bilang itu minta, kayak pihak laki-laki datang ke pihak perempuan, bukan. Jadi Ini kita cuman ngumpul di kumpul luar, aja. makan Makan aja. dan apa namanya ya, akhirnya mereka pun juga kaget setelah setelah pembicaraan tunangan awal itu. Beberapa minggu kemudian baru kita ngumpul lagi secara keluarga. Itu pun mereka kaget, ternyata prepare-nya kita ini sudah kenceng banget, sudah 80% lah ya. Kita benar-benar prepare Iya, berdua. jadi sudah apa namanya, tidak melibatkan orang tua waktu prepare, karena memang kita tidak mau merepotkan mereka juga ya. Sama dana-dananya pun kita Iya, ya benar-benar dananya sendiri pun sih. ya bersyukurnya Punya kami tabungan, tercukupkan gitu loh. punya Dan memang tercukupkan itu juga sebanding lurus dengan kemampuan kita ya, bukan tercukupkan tapi mintanya yang muluk-muluk ya nggak bakal cukup. Ya Pasti udah ya, susah dananya payah gitu. adanya berapa Berapa udah ya itu gitu. yang disesuaikan gitu, bukan kita kebalik ya, kita punya dana berapa tapi kita muluk sekali, enggak. Jadi menyesuaikan aja. Setelah itu kita kumpul, itu pun orang tua akhirnya kaget. Ini bahasanya gini, ini anak-anak gimana, nggak pernah ngomong apa-apa sama kita berdua, kita ini orang tua gitu, tiba-tiba sudah nyiapkan tempat, tiba-tiba sudah apa namanya, minta tanggalnya sekian. Jadi waktu ngomongin tanggal itu kita sudah request sendiri untuk ke orang tua masing-masing, pengennya kita tanggal ini gitu. Tapi memang karena tunangannya juga di bulan yang banyak liburnya, jadi masih oke aja Tanggal gitu. berapa yang akhirnya? Lupa aku. Mesti 28 Desember. 28 ya, sebenarnya dia agak kesel tanggal 28 Desember itu, karena 28 itu tanggal lahirnya saya. Karena nggak ada unsur-unsurnya dia sama sekali. Tapi nggak apa-apa, itu kan cuma guyonan kita aja supaya kita makin apa ya, makin akrab gitu. Jadi hal-hal sepele kita buat anulah, kita buat seneng aja. Kayaknya tanggal 28 supaya setelahnya bisa liburan. Iya, memang Karena kan akhir tahun kan liburan. memang kita langsung liburan, karena memang kita kenal juga dekat, bukan karena masalah aja, tapi memang ada Hobi yang sama, sama, yaitu seneng seneng main main. gitu. Jadi kita memang waktu itu Belum jangan dulu. saat masalah apa namanya, Nyambas saat masalah liburan. jalan apa, kita tetap pengennya sambil main gitu menyelesaikan masalahnya gitu. Nah setelah ngobrol di rumah makan itu oke semua. Baru ngomong ke gereja ya. Iya, untuk persiapan semuanya masalah pertunangan itu kita nggak bisa jalan sendiri, karena memang ada aturan juga dari pihak gereja. Nah, untuk dilibatkan gitu. Sebenarnya enggak sih, dalam enggak aturan sih, cuman kayak kita yang milih aja untuk ngelibatin gereja. Untuk juga ada prosesnya kayak gitu ya. Terus akhirnya
sebelum tunangan jalan pun juga kita beberapa sempat ada masalah soal tempat kayak gitu-gitu. Tempatnya itu sebenarnya bukan masalah di mananya, tapi apa ya, kita nggak mau yang jauh banget, kita nggak mau yang mahal banget, biasa saja, tapi cukup banyak orang gitu. Dan pengennya juga ada konsep terbuka sih ya memang ya waktu itu. Ini sih mungkin Outdoor. kalau yang orang tua itu kayak yang lebih bisa ya, mungkin kalau orang tua kayak makanannya enak nggak gitu. Iya, Itu iya. tetap kan, maksudnya jadi nggak cuma sekedar tempatnya bagus, tapi makanannya juga oke lah gitu. Nah oke tapi murah kita maunya, Iya, jadi kan iya. agak susah Ya tuh pastilah, gitu. pasti yang namanya pembeli pengennya enak murah gitu. Jadi benar-benar kita nyari-nyari sampai sebenarnya kita nggak ngerti tempat itu ya, Iya. nggak pernah ngerti, terus searching sampai akhirnya nemu tempat itu gitu. Nah, oke. Dan akhirnya kita setuju di tempat itu pun setujunya bukan hanya sekedar tahu tempatnya aja, tapi memang kita datang lagi, kita nyoba makan di sana. Bener. Dan memang secara apa ya, secara penilaian dari orang tua itu oke gitu. Jadi ya kita tetapkan di sana. Setelah itu kita persiapan, kita juga apa namanya, ada gladi bersih juga, gladi kotor gladi bersih. Setelah itu hari H tunangan, dan di situ ya kita pasti seneng lah ya, karena memang sebenarnya sempet khawatir karena awalnya hujan deras banget ya kan. iya, Sebelum sebelum mulai acara itu. jadi itu hampir antara, kalau batal sih enggak ya, mundur aja sih, tapi karena memang acara kita sudah sore jadi gelap, pasti gelap gitu. Cuman puji Tuhannya pas mulai acara udah terang sih, jadi Iya, nggak jadi memang hujan. pas jamnya itu sudah berhenti gitu. Berhenti. Memang hujannya itu sebelum jamnya. Acara sampai selesai tuh nggak hujan. Sampai selesai itu nggak hujan. Jadi saudara datang juga nggak kehujanan, nggak kesusu pulang juga, seperti itu sih. Nah, Soalnya kan outdoor tuh kan, jadi iya, kita takut. jadi Kecuali terbuka mungkin kan kalau tempatnya. di indoor gitu nggak apa-apa ya, Nggak masalah. hujan ya. Lah kalau outdoor kan takutnya anginnya kenceng terus masuk air hujannya gitu. Nah, dari situ kita ya cukup mengucap syukur ya, karena apa yang kita impikan, apa yang kita usahakan selama ini itu cukup baik lah, cukup baik. Nah, setelah itu setelah tunangan, orang tua aku langsung sudah bilang, kamu mau nikah kapan gitu, kalau bisa jangan cepet-cepet banget gitu, karena memang dilihat dari sisi usia kita sama-sama masih muda kayak gitu. Terus akhirnya dipesenin 1 tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun. 1 tahun lebih dikit. Cuman kita akhirnya hitung-hitungan, atau kita waktu ngobrol itu pengennya, dia sih pengennya tahun depan aja lah, jangan lama-lama kayak gitu. Terus orang tua juga apa namanya, orang tua dia ya tanya juga, kamu mau nikah kapan gitu, jangan lama-lama, karena nggak tahu ya, aku konsep kalau sudah tunangan terus nikahnya lama itu nggak boleh, itu kenapa aku masih belum paham sampai sekarang, tapi ya sudah lah. Jadi Orang akhirnya Jawa, guys. jadi kita memutuskan untuk 1 tahun lebih sedikit. lebih 3. Rencananya kapan berarti? Maret 2021. Maret 2021. Nah, akhirnya oke, kita putuskan Maret. Ini belum tanggalnya ya, bulannya aja Maret. Oke. Jalan lagi, singkat cerita. Mulai cari-cari vendor. Singkat cerita, kita mulai cari vendor, kita Cari mulai tempat. sama seperti yang kita lakukan saat tunangan, kita kerjakan sendiri dulu. Dan Jadi, langsung sih habis tunangan ya, nggak iya, lama, cuma dan memang setelah 2 langsung bulan. karena memang kita langsung sepakat lagi, kita mau ngobrol lagi serius, kita mau nabung berapa setiap bulan, kita mau targetkan dapat uang berapa saat menikah itu, supaya konsep yang kita mau buat nanti itu pas gitu loh dengan dana yang kita punya kayak gitu. Awalnya karena apa namanya ya, siapa sih yang nggak mau nikahnya wow gitu, agak maksudnya berkesan, karena kan gila ini cuma sekali seumur hidup kayak gitu kan. Jadinya aku secara pribadi, yang mungkin lebih ke aku ya, yang secara pribadi yang kayak aku maunya nikahnya nggak yang sederhana kayak gitu awalnya. Jadi aku maunya pokoknya nikahnya tetap bagus, tetap keren, di gedung kayak gitu atau di hotel terserah, pokoknya tetap bagus berkesan, karena ini cuma sekali seumur hidup kayak gitu. Jadi sempet sih kayak ada perdebatan, karena dia sebenarnya tipikal orang yang sukanya yang sederhana-sederhana aja dalam setiap acara kayak gitu, nggak perlu yang mewah-mewah, yang wow-wow. Cuman dari aku pribadi sebagai wanita kayak
nggak mau kayak gitu. Ya namanya kita dua kepala yang berbeda ya, jadi pasti punya pandangan yang beda-beda. Cuman akhirnya ya udah gitu, tetap 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 kelihatan pakai, iya, mewah, tetap cuman tetap tetap gedung sesuai awalnya. budget. Iya, Ya tetap gedung, hotel kan kita awalnya itu ya niatnya kan di hotel iya iya di hotel, tapi memang memang ada tempat untuk hallnya gitu. ya ada tempat untuk yaitu acara pernikahan. Nah jadi dari situ Sudah DP nih kita. sudah, dan dari situ kita akhirnya oke, DP beberapa, DP tempat pernikahan, DP vendor, WO. WO ya. Jadi ada beberapa lah yang kita sudah taruh uang. Nah, singkat cerita, setelah kita taruh uang, kita masih tetap melakukan hal yang sama. Kita tetap puasa, kita tetap berdoa, dan yang aku sampaikan tadi di jam-jam tersebut gitu, dan hari-hari tersebut itu. Nah, saat berjalannya waktu, akhirnya jadilah aku resign dari pekerjaan. Tapi Itu nggak ngomong. after after tunangan, karena memang masih kebawa ya karakter yang tidak semua hal itu harus diceritakan kayak gitu. Karena menurut aku meskipun aku resign, aku akan tetap bertanggung jawab nih akan satu hal, yaitu menabung, ngumpulin uang untuk tetap nikah di bulan Maret gitu. Jadi menurut aku masalah untuk aku keluar atau enggak waktu itu nggak seberapa penting. Yang penting kan aku bisa ngumpulkan uang, nabung cukup untuk nikah. Nah gitu. padahal kan ya jelas kita pasti khawatir dong, maksudnya dia nggak ada cerita apa-apa untuk kedepannya gimana gitu. Dia memang tipikal orang yang sebenarnya kayak lebih introvert gitu kan, tertutup gitu. Jadi walaupun udah tunangan kayak aku berasa kayak nggak dianggap gitu loh. Jadi kayak kesel marah. Dan aku tuh taunya waktu dia resign itu ya hari dia resign dia tuh upload status gitu. Pagi resign, malamnya kita ketemu itu. Iya, pertama kan upload status dulu kan. Aku curiganya kok dia upload status posisi di tengah-tengah ngomongnya terima kasih, apa maksudnya gitu. Terus malamnya kebetulan kita keluar, kita ngafe gitu kan. Nah disitulah aku baru tanya, baru dia cerita. Nah marah dong aku. Bener-bener kesel, marah gitu sih. Terus akhirnya ngafenya jadi nggak enak. Udah pesen, udah datang cuma sebentar, makan pulang. sebentar, terus habis itu pulang. Nah memang ya ini tadi kan aku bilang tadi awal itu kecil, nah besarnya itu sekarang karena memang sudah real keluar dari pekerjaan gitu. Akhirnya Itu kayak aku bener-bener yang marah. Terus kamu tuh nggak ngerti kita habis gini rencana mau nikah, mau pakai uang apa? Kalau kamu resign kamu mau kerja apa? Karena kan menurutku waktu itu posisi belum pandemi ya, tapi ya belum ya, tapi itu kayak susah nggak sih cari kerja kayak gitu kan, nggak segampang itu kayak gitu. Kecuali kalau gini, kecuali kalau dia udah ada lompatan, aku udah keterima kerja di sini misalnya, jadi aku resign yang di situ gitu, ya aku mungkin masih it's okay lah dia belum dapat kerja udah main resign aja kayak gitu kan, ya kesel gitu. Nah dari situlah akhirnya kita mulai belajar ya, maksudnya saling komunikasi lebih lagi, karena aku masih sedikit-sedikit kebawa, nggak semua hal aku bisa floor. Dan memang bukan aneh aja kalau misalnya segala sesuatu itu tak ceritakan, itu aneh, perasaanku aneh. Jadi mungkin teman-teman yang merasakan hal yang sama mungkin tahu lah perasaannya kayak gitu ya. Aku aneh banget kalau mau ceritain segala sesuatu itu. Akhirnya singkat cerita setelah itu marah, kita dapat nggak ribut banget, cuman cukup diem-dieman beberapa lama lah ya. Ngomong juga seperlunya aja sampai kita ya nggak keluar. Terus akhirnya kita sama-sama sama-sama belajar dewasa. Akhirnya kita keluar lagi, terus aku nyampaikan apa yang aku mau kerjakan. Nah, jalan usaha sendiri seperti ini ya sudah, kita terima lagi, kita jalan lagi, kita lanjut ke proses-proses lainnya seperti apa ya waktu itu ya, selain vendor, makanan Ya, kita sempat ini sih, sempat datang ke tempat vendornya untuk masalah harga juga. Kita mau nego, terus kita datang ke paket-paket apa bazar, yang kita ke mau acara-acara wedding, iya, festival untuk gitu. paket-paketnya juga kita mau pilih-pilih kayak gitu. Nah Sampai akhirnya datanglah pandemi. Nah itu sangat-sangat bahaya sekali, karena akhirnya pandemi datang
Pandemi Bingung nih kita. datang, bingung. Bingungnya gini, semua tempat pada ditutup. Terus kita mau nikah di mana? Kayak gitu. Nah maksudnya di posisi itu kita ngelihatnya kayaknya bakalan lama kan, sempet Bakalan ada lama. di berita-berita kalau nggak mungkin selesai Nggak mungkin cepat selama kayak ya, gitu 3 kan. bulan, Terus 6 bulan nggak mungkin. bisa Setahun aja nggak mungkin. bisa Mbak Fir. bertahun-tahun katanya ya, ternyata sampai hari ini pun Hari ini masih pun ya masih- kayak gitu. masih Jadi berjalan corona. sempet stres sih. Terus di apa namanya, di awal-awal pandemi itu aku kan kerja sendiri ya, kerja ikut orang anggapannya ya. Ternyata kena imbasnya kayak gitu. Sempet ada potongan gaji yang ngalamin ya, yang di WFH tapi dipotong gaji. Itu bener-bener sempet stres, gila mau nikah terus potong gaji, mana cukup kayak gitu kan. Waktu itu ya masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lain kan selain nikah kayak gitu kan. Jadi kayak aduh, ngumpulin uang dari mana kayak gitu. Nah terus habis gitu, tapi ya puji Tuhannya sih, kayak Tuhan ya kasih hikmat, ya Tuhan ya tolong segala sesuatunya dicukupkan lah pokoknya. Sampai di satu titik yang aku tuh mikir kayak gini, kita mau nikah bulan Maret, masih pandemi nggak sih kayak gitu, masih covidnya masih yang apa namanya, rame-ramenya nggak sih kayak gitu. Terus waktu itu bulan apa ya, Juni ya, Ya, sekitar itu. itu tuh kayak Pokoknya ngelihat after pandemi itu, maksudnya pandemi sudah masuk beberapa bulan bulan kemudian ya, itu tuh kayak mulai agak down sih ya COVID-19-nya. Terus aku tuh mikir, apa nggak dalam bulan-bulan deket ini aja kayak gitu, siapa tahu masih bisa. Karena waktu itu awal-awal kan benar-benar ditutup nih, nggak boleh ada acara, nggak boleh ada apa. Nah waktu itu pas mulai pemerintah tuh mulai ngizinin sedikit kayak gitu ya. Terus apa kita nggak apa namanya dimajuin aja, dipercepat aja gitu. Soalnya takutnya nanti Maret misalnya ternyata pandeminya naik lagi, COVID-19-nya kasusnya naik lagi nih kayak atau gitu. mungkin yang kedua masih dengan kondisi yang sama seperti saat itu, jadi sedikit-sedikit. Kalau misalnya sama-sama sedikitnya ngapain Maret? Iya, Mungkin pertimbangan kita itu. Nah dari orang tua waktu kita ngobrol-ngobrol lagi itu malah jadinya mundur dari Maret itu, pengennya malah nggak jadi di bulan Maret. Waduh, kita aduh gitu. ini. Maksudnya gini, kita mikirnya memangnya selesai kapan kalau maksudnya diundur kayak gitu kan, kita nggak ngerti pandeminya ini sampai kapan. Nah kan kita mikirnya kok jadi tambah lama gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih, cuman kan kita khawatirnya kayak nggak selesai pandeminya malah nggak berujung kayak gitu. Karena kan kita kebetulan sudah apa namanya DP vendor tadi kan, jadi kayak takut nggak bisa bertahan sampai lama gitu loh. Nah terus habis gitu memang sih kan kondisinya waktu itu boleh acara tapi cuman sedikit orang ya, nggak banyak orang. Tapi memang akhirnya waktu kita ngobrol sama orang tua masing-masing, khususnya orang tua aku ya, jadi memang orang tua aku ini ya kalau anaknya sukanya sederhana, orang tuanya pasti sama aja gitu. Jadi memang pengennya sederhana, karena corona ini malah justru pengennya mundur dulu. Jadi sama-sama, meskipun orang tuanya dia pun juga cukup setuju kalau misalnya mundur, karena memang nggak tahu selesainya kapan. Nah setelah itu hampir nggak jadi. Itu salah satu hal yang membuat nikah kita ini hampir nggak jadi kayak gitu. Terus yang kedua masalah WFH-nya dia, jadi itu cukup ini ya, cukup mengganggu juga ya, cukup jadi masalah buat kita. Terus yang ketiga, kita akhirnya mendekati apa ya istilahnya ya, mau memutuskan untuk Maret itu beberapa kali sebelum ketemu orang tua, kita ini selalu sering ribut gitu loh. Ribut ya wis random lah permasalahannya itu, antara yang sudah dananya atau gajinya berkurang tapi masih suka jajan atau apa. Jadi kita masih sering debat atau ribut yang kecil-kecil tapi sering gitu ya, sering. Nah dari debat-debat itu, selepas di samping kita memikirkan nikah, aku selalu ngomong waktu kita selesai ribut atau dalam kondisi ribut itu, aku selalu bilang gini, aku seneng kalau misalnya kita ini sering ribut,
bukan sering saling saling debat itu bukan itunya, tapi dari sisi keributan ini kita ternyata Semakin- masih sadar bahwa kita ini sering ribut, tapi kita tidak pernah mengucapkan kalimat sekalipun untuk ya sudah Pisah, kita gitu ya. selesai aja Ya. kayak gitu. Nah, kita malah semakin kenal kita malah semakin Ngerti karakter ngerti satu sama karakternya, dan aku selalu menanamkan ke dia, aku seneng kalau misalnya kita ini ribut. Karena apa? Kita ini semakin tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang kita harus kerjakan untuk tidak membuat pasangan kita ini saling emosi gitu loh. Nah, dari situ mungkin aku juga berpikir, oh ini mungkin ya yang proses menuju ke pernikahan gitu, bukan hanya soal dana tapi juga kesiapan mental dan karakter untuk menerima satu dengan yang lain, bukan hanya menerima saat pacaran loh ya, ini beda level sudah kayak gitu. sudah harus lebih floor soal karakter se- masing-masing, sikap semuanya masing-masing sih. gitu. Jadi kita sering ribut. Nah, ribut yang sangat besar sekali adalah setelah dari orang tua akhirnya meminta mundur, Dana juga mulai kebingungan, sering ribut. Nah, yang keempat ini yang paling yang paling aneh lah menurut aku ini. Kita ribut masalah beli rumah. Soalnya aku Nikah ini belum, tapi ributnya gila-gilaan waktu rumah itu memang benar-benar gila sekali. Jadi gini, singkat cerita, Adre dari kantornya, jadi gini, ada masalah satu selesai, timbul masalah baru, ribut satu selesai, ribut baru, jadi terus gantian ributnya. Jadi setelah masalah yang tadi mundur, kita skip dulu, kita nggak ngobrolin waktu. Setelah itu kita bahas soal dana. Nah, saat dana akhirnya dana selesai, dia sudah singkat cerita dia istilahnya normal lagi lah ya, normal lagi. Terus kita balik lagi ke orang tua, masih tetap pengennya mundur. Nah, kalau maju pengennya sederhana aja, itu juga masalah. Yang aku pengennya sederhana, orang tuanya dia pengennya tetap ada acara gitu. Waduh, ini masalah juga. Akhirnya kan nggak ketemu, padahal orang tua kita nggak ngomong secara langsung. Jadi kita memang saling mengutarakan keinginan orang tua masing-masing ya. Salur-saluran Iya, gitu. salur-saluran. Jadi orang tua aku ngomong apa ke aku ngomongin ke Adri ngomong ke orang tuanya. Begitu juga sebaliknya kayak gitu. Nah, ini tuh Terus cukup lama juga. itu ya. Dan terakhir rumah itu Soalnya yang tuh gini membuat loh, kita akhirnya semakin jauh dari jadi nikah nggak sih? Iya, jadi nikah itunya. Jadi kita sudah nggak mikirin, kita seakan-akan lupa kita sudah DP sana DP sini, itu seakan-akan lupa. Soalnya aku tuh kan nanya, ya biasa kan namanya wanita ya, kayak kita nanti kalau udah nikah mau tinggal di mana gitu kan. Terus kayak aku banyak denger cerita nih soal kalau tinggal sama mertua kayak gitu. Aku bilang aku nggak mau tinggal sama mertua, tapi aku juga ngomong kalau nggak usah tinggal sama orang tuaku, jadi kayak biar sama-sama adil aja gitu kan. Jadi kita kontrak rumah atau beli kayak gitu. Terus habis gitu dengan dia itu bilang kita tuh ada rumah orang tua kayak gitu. Kalau kita mau kontrakan sekarang harganya aja sudah segini kayak gitu, itu kan lumayan buang-buang uang gitu menurut dia. Kayak mending kita nabung tapi buat beli rumah. Nah, cuman yang dia maksud nabung buat beli rumah itu beda sama prinsipku. Maksudnya gini, kalau dia mikirnya ya udah nabung dikumpulin duit nanti beli rumahnya kalau bisa cash aja. Nah, kan itu butuh waktu yang lama banget. Sedangkan aku pribadi pengennya ya langsung. Jadi kalau kamu mau beli rumah ya udah kita DP terus nyicil, nggak usah cash langsung lunas kayak gitu, nggak masalah kan. Yang lainnya juga banyak yang DP langsung terus DP terus nyicil kayak gitu kan. Nah, itu sih yang bikin berantem terus. Dan memang dari situ pun itu debat hebat, dan kita sering ngobrol hal yang memang prinsipnya beda sih dari jadi prinsip dia untuk memiliki aset sama aku pribadi untuk mendapatkan aset itu nggak sama. Senengnya tipenya nyicil, kalau aku adalah sesuai kemampuan gitu loh. Yang kemampuanku gini, aku kalau belum bisa beli ya sudah, aku nggak beli dulu, dan aku mungkin masih bisa menahan diri untuk ngumpulin terus diinvestasikan, setelah itu
bisa beli aset tersebut. Nah, kita debat-debat dan waktu itu sampai di titik di mana akhirnya kita sudah DP rumah tuh. Aneh kan, jadi belum nikah tapi kita sudah DP rumah. Jadi istilahnya gini, dana kita untuk menikah aja ini kita masih belum bisa kumpulkan 100% belum 100%. gitu loh, tapi kita sudah keluarkan Main-main dana DP rumah aja. untuk DP rumah. Akhirnya di Buru-buru. Sukodono orang tua sudah datang semua, lihat rumahnya, oh ya oke sudah oke DP lah 6 juta kalau tidak salah ya. 6 juta masuk. Setelah 6 juta masuk, Ternyata ya masih nggak selesai. masih apa namanya, masih debat Masih lagi. belum fix ternyata, padahal udah DP kayak Masih gitu. debat lagi. Ya Orang udah. tua mintanya di sana, di sini, di sana, di sini. Loh, kenapa kemarin itu sudah DP kok masih jadi cari kita- tempat lain gitu. Kita benar-benar stres sampai kayak nggak mikirin konsep nikah, nggak mikirin yang untuk hal-hal yang menuju ke pernikahan, tapi udah sibuk sama yang lain. Sibuk sama Sampai akhirnya rumah gitu. Yaudah, ayo kita fokus ke konsep nikah dulu deh kayak gitu. Terus Tapi akhirnya tetap yang bikin aku juga kesel, uang yang 6 juta itu karena carinya susah payah itu hilang gitu aja karena orang tua tiba-tiba menjadi nggak setuju. Nggak setuju. Jadi ada memang apa ya, masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan terburu-buru kayak gitu. Jadi dari situ kita mulai belajar. Akhirnya kita nggak mikirin masalah rumah lagi, tapi kita tetap cari-cari. Jadi hanya untuk di iklan-iklan aja, di internet gitu, nggak sampai yang survei-survei kemana, sampai nyari keliling-keliling gitu. Nggak, akhirnya kita fokus ke nikah kita balik dulu. lagi ke fokus Akhirnya pernikahan mutusin gitu, mutusin untuk maju maju ke bulan bulan Oktober. Oktober. Nah, Bulan depan. jadi hanya karena rumah itu kita sampai lupa kalau mau nikah. Mungkin bisa jadi kalau misalnya kita sama-sama keras bisa batal juga masalah nikah ini karena masih belum jelas arahnya kemana gitu. Karena kita itu masih malah ribut, itu menurut kita meribut. pertengkaran paling hebat ya Iya, di itu sebelum nikah itu malah itu tentang rumah itu sih gitu. karena memang ya itu tadi beda konsep untuk memiliki rumah itu seperti apa Sampai gitu. akhirnya memilih untuk konsep pernikahan ya setelah disepakati dua pihak dan keluarga. Itu juga masalah, orang juga tua masalah. sempat berbeda itu yang Aku kan keluargaku pengennya tetap ada pesta, dia cumannya pemberkatan aja. Terus, yang penting sah pulang ya sudah selesai. Terus akhirnya diambil jalan tengah. Oke, tetap ada acara, tetap ada pesta, tapi sedikit saja, keluarga sedikit saja. aja, dan itu tetap kayak sederhana sih ya. Kita cuman kayak di resto gitu ya. Acara di resto sama keluarga, sama teman-teman deket, nggak banyak kayak gitu. Dan ya udah, bener-bener menurut kita sih simple ya, sederhana ya. Oke lah, masih masuk ke budget kita pokoknya, sesuai dengan kemampuan kita tetap kayak gitu. Jadi benar-benar kita selesai acara nggak ninggalin utang ya, benar-benar semua clear dari tabungan kita berdua kayak gitu. Dan menuju proses pernikahan pun soal vendor lah, untuk paketnya, bajunya, itu pun nggak semudah yang kita bayangkan. Ya, rumit, dan itu lagi-lagi kita selalu ribut akan hal karena itu. Tadi kita dua kepala yang Iya, berbeda, dua keluarga yang berbeda. Kamu mintanya seenaknya, kamu minta ini itu, kamu nggak tahu apa budgetnya berapa. Kalau aku selalu gini, kalau aku nggak mampu, ya sudah, aku mampunya ini ya ini. Kalau dia nggak, halah ini aja loh, ini nambah sedikit. Nah, kalau semua ditolak nambah sedikit, itu pasti keluar dari budgetnya kita selalu ribut. Balik lagi akhirnya ributnya lagi. Apa namanya? Aku besok kalau mau rumahnya pengennya jadi kalau aku pengennya rumahnya besar ini bukan karena pengen dilihat orang rumahnya besar gitu supaya kelihatan oh kaya, bukan. Karena memang itu keperluan gitu. Karena memang usahaku membutuhkan tanah yang lebih untuk naruh peralatan tersebut gitu. Nah, akhirnya kalau aku pengennya rumah yang bagus. Nah, kalau dia rumahnya yang bagus, jadi aku mending kecil, tipe 36 standar itu nggak apa-apa. Untuk masalah desain nanti kita bisa pikirkan tapi setelah ada sisa kita nabung tanah, sama-sama, gitu. tapi untuk sisa tanahnya aku tetap perlu gitu. Nah, itu kita apa ya, ribut lagi, muter lagi. Aku nggak mau yang ini, sampai pada titik dia sampai nangis di mobil itu karena rumah. Akhirnya tak suruh mikir sendiri, kamu mau nikah apa mau rumah? Kalau mau rumah pikir sendiri. Akhirnya gitu. Akhirnya sampai kita ini lupa, kita ini mau nikah, tapi kok sampai apa ya istilahnya, ributnya ini bukan meributkan hal yang stepnya ini di depan dulu, nikah dulu baru rumah gitu. Kita malah mendapatkan suatu hal yang masih
afternya gitu loh, ini belum tapi kok sudah melangkah yang aneh gitu. Nah, akhirnya sampai di titik dimana akhirnya kita lupa soal rumah, kita Benar-benar fokus fokus nikah, dulu dan nikah. kami bersyukur nikahnya juga tidak apa ya istilahnya, tidak mengecewakan, semuanya cukup, semuanya seneng, Semuanya dan kita berjalan pun dengan juga baik. iya baik, teman-teman juga support, Mm-mm. dan kita ya juga akhirnya puji Tuhan lega gitu, dan kita lagi-lagi kita seneng mengingat apa yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita, keributan yang kita alami, penyelesaian, saling memaafkan dan saling menerima Jangan setiap. lupa kesulitan kamu ngafalin janji nikah ya kan. Oh iya, itu yang paling aneh ya, maksudnya aku ini orangnya gini, halah apa sih gini. Jadi maksudnya gini, segala sesuatu itu aku selalu melihat dari niat. Jadi niatnya dulu, nanti masalah kayak fisik, pembicaraan, kata-kata itu apa ya, Ngeremehin kedua gitu lah dia gitu. Jadi modelnya. istilahnya halus, nanti aja akhirnya sampai Amin 1 malam. Nah, itu kertas yang tulisannya untuk janji nikah itu apa namanya, tak hafalin terus sampai nggak bisa tidur sampai setengah 12 kalau nggak salah. Itu cuman apa, ngafalin janji. Terus ingat pernah dulu, oh ya waktu kecil itu kalau misalnya mau nginget-nginget sesuatu, bangun pagi jangan baca apa-apa selain apa yang mau diinget-inget. Nah, janjinya itu jadi pagi langsung tak lihat gini, oh ya langsung inget sampai di jam pernikahannya itu memang anu sih, memang cukup apa namanya, mungkin cukup buat dia jengkel ya, maksudnya Kan krusial gitu loh lah kalau janji nikahnya nggak hafal kan lucu dong. tapi Kan malu. tapi dari situ apa namanya, kita sama-sama saling ini sih, akhirnya saling nyoba ya waktu itu ya, maksudnya saling coba ngobrol, kadang gini, kita ngafalin sendiri apal, setelah itu waktu ketemu orangnya atau saling apa ya adegannya istilahnya, mulai adegan coba gitu. nyoba bener-bener ketemu gini, saling apa melihat itu Ngeblank. kadang lupa kayak gitu. Jadi beberapa kali lah ya kita tapi kalau memang dia, aku akui memang paling hafal dia, apa paling cepet untuk ngafalin janji nikah gitu. Tapi ya yang Masih inget nggak sih? enggak anu apa namanya, kok jangankan yang janji yang tanggal ini 31 Oktober. Jangan sampai kamu lupa 30 tanggal ya? nikah. 31. Oh, 31. Oh iya ya. Ya itulah kelemahanku untuk ngingat satu-satu kayak tanggal, terus kata-kata apa itu lupa. Memang apa ya? Soalnya nggak romantis Ngelihatnya. sama orangnya. Lihatnya memang esensi sih. Sedih. Jadi memang lihat hati niatnya gitu. Jadi nggak dari momen-momen aja itu enggak kayak gitu sih. Ya itu aja sih. Jadi ya sekarang bersyukur kita sudah menjadi keluarga, sudah Hampir 1 tahun mau lah. menjelang 1 tahun. Itu sih ya Rumit sih memang ya prosesnya itu menjelang pernikahan. banyak Ya makanya itu mungkin yang Wah, dibilang orang Jawa kenapa kalau apa dah habis tunangan jangan lama-lama, karena mungkin keributan itu kalau mungkin semakin lama semakin besar membuat apa ya, kita mungkin bisa jadi nggak tahan kayak gitu, menggoyahkan iman. Tapi bersyukurnya Gitu. kita dengan adanya masalah itu Malah ya, kita senang mikirnya gitu. ya nggak apa-apa, ini malah buat kita semakin kenal semakin dewasa kayak gitu. Jadi saling menerima lah gitu. Karena ya memang nggak ada yang namanya hubungan itu mulus-mulus aja ya kan, pasti ada masalahnya, pasti ada prosesnya, tergantung respon kita aja sih yang nyikapinnya kayak gimana kayak gitu. Selama gini ya, maksudnya kan nggak ada yang namanya manusia itu sempurna ya, pasti semuanya punya kekurangan masing-masing. Jadi tergantung kayak kita bisa nggak sih gitu nerima kekurangannya yang ini seumur hidup kayak gitu, karena nikah bagi kita ya 1 kali seumur hidup ya, jadi nggak bisa diulang, nggak bisa mundur kayak gitu, nggak bisa menyerah. Jadi ya gimana caranya kita bisa fight sampai akhir berdua kayak gitu kan. Jadi sebelum memutuskan untuk ke jenjang lebih lanjut sih menurutku, kayak waktu pacaran kayak gitu sudah harus floor sebelum masuk ke jenjang pertunangan. Kayak kita udah lihat nih kelemahannya dia ternyata ini. Nah kita bisa nggak nerima sampai
seumur hidup. Kalau kita bisa ya udah lanjut aja, karena nggak ada yang nggak sempurna, yang nggak punya kekurangan gitu sih. Yes, karena memang dalam janji juga eh, apa ya, susah senang, Sakit sakit sehat, sehat, terus miskin, kaya miskin, terus ya, dalam kondisi apapun kita ini harus tetap setia, setia, saling tetap saling mengasihi mengasihi. juga lah ya. Em, ya itu Dan sih dan janjinya jangan lupa, janjinya nggak cuma di depan manusia atau di depan orang tua, tapi di memang depan di Tuhan Tuhan Yang gitu Maha kan. Kuasa. Jadi ya harus Dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan. Benar. Itu sih. Oke, itu aja yang kita bisa sharingkan dari perjalanan kita, mulai dari pertunangan sampai ke jenjang pernikahan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berusaha juga mungkin mengalami masalah yang sama, tetap semangat, tetap percaya bahwa apa yang kalian usahakan itu pasti akan ada Membuahkan hasil ada hasil yang terbaik baik, gitu. Terlepas nanti dari kalian lanjut atau tidak, tetaplah percaya bahwa semua masalah terjadi itu membuat kita semakin baik gitu loh, membuat kita mungkin semakin siap untuk Ada hal yang indah gitu untuk di menghadapi depannya nanti. kehidupan selanjutnya seperti itu sih. Dan terima kasih yang sudah menerima aku apa adanya dan sudah mengucapkan janji nikah juga saat itu, dan memang kita sedang bertanggung jawab untuk menepati Masih proses janji awal janji banget itu ya, masih gitu. baru sekali gitu. Masih lama perjuangannya. Ya sudahlah, love you. Love you too. Jadi itu cerita kita. Sekali lagi semangat buat teman-teman yang mungkin dalam pacaran, tunangan maupun pernikahan maupun sudah berkeluarga, tetap membangun hubungan sama-sama. Ribut boleh, tapi senanglah dalam keributan itu untuk mengenal satu dengan yang lain. Oke, itu aja ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga mendapatkan hal yang baik. Dan yang buruk dibuang aja, yang baik bisa diambil, dan mungkin ada beberapa cara yang mungkin teman-teman simak yang bisa diterapkan, silahkan, nggak apa-apa. Jadi itu aja. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.